Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali saya Munawwarah Muzni hadir menjumpai Anda masih untuk edisi 27 Mei 2015 malam ini di Nuansa Lombok dengan informasi-informasi terkini yang tentunya siap kami hadirkan untuk Anda. Di antara informasi-informasi yang kami siapkan malam ini terkait dengan terpidana kasus penganiayaan Kepala Bagian Umum Setda Pemerintah Daerah Kabupaten pertama yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Dilengkapi dengan informasi-informasi lain, inilah Nuansa Lombok Malam selengkapnya. Ya, pemirsa, akhir-akhir ini banyak sekali makanan berbahaya yang marak terjadi dan tentunya masyarakat diminta untuk menjadi konsumen yang cerdas serta teliti. Kendati indikasi beras sintetis mulai beredar di Kota Mataram, namun pemerintah daerah setempat memiliki keyakinan jika wilayahnya masih bebas dari peredaran palsu yang marak diberitakan. Kendati demikian, dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, maka masyarakat pun diminta untuk menjadi konsumen cerdas yang tentunya harus tetap waspada serta lebih teliti lagi sebelum membeli dan mengkonsumsi produk makanan. Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana mengatakan adanya isu beras yang terbuat dari plastik oleh dirinya dianggap tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Apalagi hingga saat ini isu tersebut masih belum bisa dibuktikan lewat uji laboratorium. Bahkan meski sudah ada pemberitaan yang menyebut beras sintetis itu beredar di Mataram, namun dirinya masih memiliki keyakinan jika wilayahnya masih terbebas dari peredaran beras palsu tersebut. Sebab selain beras-beras yang dijual di pasaran merupakan beras lokal yang didistribusikan oleh petani di Pulau Lombok, hingga saat ini dirinya belum pernah sama sekali mendapatkan laporan dari bawahannya tentang adanya beras plastik beredar di Mataram. Meski demikian, tetap saja isu tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dijadikan sebuah pelajaran berharga oleh masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaannya. Di mana dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, maka agar bisa terhindar mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi itu, dirinya pun meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas yang tetap meningkatkan kewaspadaannya serta lebih teliti dan memperhatikan secara seksama produk-produk makanan yang hendak dibeli maupun dikonsumsi. Selain menghimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, dalam kesempatan itu, dirinya juga memerintahkan jajarannya khususnya SKPD terkait agar tetap turun dan melakukan pengawasannya dalam mencegah beras sintetis tersebut beredar di Mataram. Masyarakat ini kan juga pada akhirnya akan membangun kesadaran, ya, kesadaran masyarakat kita untuk lebih menjadi konsumen cerdas, ya? Ya, menjadi konsumen yang cerdas, gitu. Kesepakatan istilah itu menjadi konsumen yang cerdas, gitu ya. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mendengar istilah-istilah seperti itu, maka masyarakat menganggap itu tidak perlu menjadi hal yang khusus untuk mereka perhatikan. Tapi ketika isu ini bergulir, itu masyarakat akan lebih cerdas. Kemudian. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Iwayan Sugiarta mengatakan, dengan kian maraknya pemberitaan terkait peredaran beras sintetis, maka sudah sepatutnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, di mana untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar mengkonsumsi beras berbahaya itu, pemerintah daerah pun diharapkan perannya dengan turun melakukan pemantauan terhadap distribusi beras dan tidak hanya sebatas menunggu maupun menerima laporan dari masyarakat. Menjadi isu nasional, tentunya pemerintah tidak bisa hanya menunggu laporan dari masyarakat. Kan itu, ini kan jadi isu nasional. Tentunya cepat bergerak untuk ngecek ke lapangan. Ada ndak masuk di Mataram ini beras sintetis. Jangan nunggu. Harus aktif ya Pak, jadinya pemerintah ini. Harus aktif, ini sudah jadi isu nasional. Untuk sekedar informasi,
Belakangan ini masyarakat dikejutkan oleh isu beredarnya beras sintetis yang diduga berasal dari Cina. Dan di kota Mataram sendiri adanya indikasi beras sintetis tersebut sudah mulai beredar. Indikasi ini muncul setelah adanya laporan dari warga Dasan Agung yang mencurigai beras yang dikonsumsinya merupakan beras sintetis. Meskipun hingga saat ini kecurigaan tersebut belum mampu dibuktikan lewat uji laboratorium. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Menyusul maraknya pemberitaan terkait dengan peredaran beras plastik yang sudah mulai masuk daerah NTB, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB memastikan jika beras yang diduga sintetis yang ditemukan di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram adalah merupakan beras asli yang berkualitas rendah. Dan berikut adalah pernyataan Kadis Perindak Provinsi NTB saat dikonfirmasi oleh media. Kemarin sore kami langsung turunkan tim kami juga, begitu dikatakan di pasar Dasan Agung ada beras plastik, kami turunkan tim itu juga. Nah, dari pengamatan tim itu sebenarnya dia bilang walaupun memang perlu lagi nanti kita koordinasikan dengan Balai POM gitu kan, bahwa itu sebenarnya menurut teman-teman sejauh yang pengetahuan mereka sementara ini, karena kita menunggu nanti kalau memang itu oleh masyarakat sangat dicurigai sebagai beras plastik, kita akan lakukan bersama-sama dengan Balai POM nanti untuk kemudian beras yang itu kita ambil sampelnya lalu kita kita lihat di laboratorium. Tetapi harus kita ingat sebenarnya kan bahwa beras kita ini sebenarnya bermacam-macam. Saya di pertanian itu melihat beras itu macam-macam varietasnya. Ya. Ada yang kita kenal, ada Sempa, ada Rogo Lele, ada macam-macam beras itu sebenarnya gitu loh. Tapi itu semua beras asli. Cuma kemudian kan kualitasnya yang berbeda-beda. Nah, saya berpikir, ini masih pikiran secara pribadi, jangan-jangan ini memang beras asli tapi mungkin kualitasnya mungkin agak rendah. Bisa jadi seperti itu kan. Berlanjut ke informasi lain, ekspansi pelaku kejahatan dari luar daerah kini ternyata sudah mulai memasuki daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya adalah Pulau Lombok. Malam tadi, Kepolisian Resort Kota Mataram berhasil mengamankan salah seorang anggota perampok sindikat antar provinsi yang dihakimi oleh massa di kawasan Kapek, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kondisi babak belur dihakimi warga di sekitar Jalan Raya Tanjung, Kapek, Gunung Sari, salah seorang anggota pelaku perampokan sindikat antar provinsi inisial PY 35 tahun warga Surabaya, Jawa Timur berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Kota Mataram Selasa malam tadi. PY yang tinggal di Desa Kumbung Lingsar dihakimi massa karena tertangkap tangan tengah merampok salah seorang warga Gunung Sari yang tengah dalam perjalanan pulang menjual sapi dari pasar hewan Selagalas. Pelaku melakukan perampokan ini bersama dengan 3 orang rekannya yang langsung datang dari Pulau Jawa akhir pekan lalu. Namun 3 orang rekannya tersebut berhasil melarikan diri dengan membawa kabur uang senilai 50 juta rupiah beserta sepeda motor milik korban. Diduga korban telah dibuntuti dari pasar hewan oleh komplotan pelaku perampokan ini, kemudian mencegat korban di TKP dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka tebas di bagian punggung. Bahkan salah seorang warga yang melakukan pertolongan juga mengalami sabetan senjata tajam di bagian wajah. Modus sindikat ini yaitu datang langsung dari luar daerah untuk melakukan aksi kejahatan di Pulau Lombok dengan sasaran pengendara yang membawa uang tunai. Pelaku sindikat perampokan ini dalam beraksi juga dikenal sadis karena tidak segan-segan untuk melukai bahkan mengakhiri nyawa korbannya. Yang korban ini tadi pulang dari pasar hewan menjual ternak sapi, pulang rupanya dibuntuti oleh pelaku 4 orang sehingga sampai di Gapek beliaunya dirampok, motornya diambil dan sempat korban luka di belakang bekas-bekasan parang. Dan itu polisi tengah mengalami keterlibatan pelaku lokal yang diduga dengan sengaja mengundang sindikat ini untuk melakukan perampokan di wilayah Lombok. Polisi sendiri kini tengah berupaya mengejar 3 orang rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Ruhaili, Lombok TV, Mataram.
Terpidana kasus penganiayaan Kepala Bagian Umum Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Zainuri Ihsan tidak mengindahkan panggilan pertama yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Mataram. Panggilan pertama yang dilayangkan JPU tersebut agar terpidana Zainuri menyerahkan diri secara sukarela sebelum dilakukan eksekusi paksa terkait dengan vonis ingkrah Mahkamah Agung RI. Dalam panggilan yang dilayangkan JPU Kejari Mataram pada hari Senin lalu, terpidana diminta untuk menyerahkan diri sesuai dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan ingkrah MA Zainuri terbukti melakukan penganiayaan kepada Haji Zulkarnain pada April 2014 lalu saat menjabat sebagai Lurah Dasan Gres. Namun hingga berita ini diturunkan, Zainuri tidak mengindahkan surat panggilan JPU tersebut. Zainuri hanya menanggapi surat panggilan jaksa dengan mengirim surat permintaan penundaan eksekusi. Kasih Pidana Umum Kejari Mataram Jaya Kusuma menegaskan, menindaklanjuti mangkirnya terpidana Zainuri, pihaknya akan segera melayangkan panggilan kedua. Apabila kembali tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan upaya penjemputan paksa. Mangkir ya. Bukan mangkir, tetapi setelah kita panggil hari apa itu ya? Hari Senin. Nah sorenya saya dapat terima surat. Oh, ada suratnya Pak? Jadi suratnya pada intinya mohon eksekusinya ditunda, ya? Ya kan? Seperti diketahui dalam putusannya, Mahkamah Agung RI memvonis Zainuri bersalah dengan hukuman 5 bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 351 KUHP, yaitu terbukti melakukan penganiayaan terhadap korbannya Haji Zulkarnain saat menjabat sebagai Lurah Dasan Gres. Karena putusan sudah ingkrah, rencananya tim eksekusi dari JPU Kejari Mataram akan langsung melakukan penahanan terhadap Zainuri. Pasalnya salinan putusan MA sudah diterima oleh mereka sejak 2 minggu lalu. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Barat menjadi alasan pihak kepolisian gencar menggelar razia kendaraan bermotor secara terpusat dan juga terjadwal. Dari hasil razia, pengguna kendaraan di bawah umur tercatat sebagai pelanggar tertinggi, sementara kendati angka pelanggaran semakin tinggi, namun Satlantas Polres Lombok Barat mengklaim jika angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya menurun drastis. Mari, terutama bagi penduduk. Razia patuh Gatarin ini sendiri dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat di depan markasnya Jalan Yosudarso, Jembatan Kembar, Lembar, Lombok Barat pada jam 10 pagi tadi. Razia kendaraan bermotor ini dilakukan Polres Lobar secara terjadwal dan terpusat. Tujuan dari razia tersebut oleh Kasat Lantas Polres Lombok Barat disebut sebagai upaya pihaknya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Kasat Lantas itu menyebut pengguna kendaraan di bawah umur tercatat di wilayah hukumnya sebagai pelanggar terbanyak. Namun meski demikian, angka kecelakaan lalu lintas diklaim pihaknya menurun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tren nasional itu tinggi, ya, khusus untuk Polda NTB angka kecelakaan ya hampir tiap hari juga ada. Namun khusus untuk Polres Lombok Barat angka kecelakaan 2014 dibandingkan dengan 2015 agak menurun. Ya, namun angka pelanggaran lalu lintas naik. Ditambahkan Kepala Satuan Lalu Lintas itu bahwa meski secara nasional angka kecelakaan lalu lintas terbilang tinggi serta di wilayah hukum Polda NTB angka laka lantas pun tergolong tinggi, namun khusus di Polres Lombok Barat angka kecelakaan lalu lintas menurun drastis. Tapi yang tak bisa dipungkiri, angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Barat tergolong tinggi. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Nuansa Lombok akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi-informasi lain. Pastikan tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Bila melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Suhu politik dan persaingan menuju Mataram satu kian memanas seiring bermunculannya satu persatu bakal calon yang tentunya akan bertarung di Pilkada Kota Mataram. Kali ini adalah giliran HMNS Kasdiono yang menyatakan kesiapannya untuk bersaing serta bertarung pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2015-2020. Dan untuk memuluskan langkahnya tersebut, politisi Udayana tersebut pun secara resmi meminang Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sebagai kendaraannya untuk maju dalam pencalonannya sebagai wali kota Mataram 2015. Namun ada yang unik dalam proses penyerahan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Mataram yang dilakukan oleh Kasdiono ini. Kasdiono dengan dikawal ratusan pendukungnya melakukan konvoi dari kediaman pribadinya menggunakan moda transportasi tradisional yakni Cidomo menuju kantor DPC Partai Demokrat Kota Mataram di Jalan Arya Banjargetas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Setibanya di kantor DPC Partai Demokrat, mantan Ketua KONI NTB ini langsung menyerahkan formulir pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Mataram Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram HM Zaini. Selanjutnya dengan menggunakan angkot, Kasdiono bersama sang istri serta ratusan simpatisannya langsung bertolak menuju kantor DPC PDI Perjuangan Kota Mataram dengan maksud yang sama, yakni secara resmi meminang partai berlambang kepala banteng itu sebagai kendaraan politiknya menuju Mataram 1. Kasdiono sendiri dalam keterangannya mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPC Demokrat dan PDI Perjuangan ini sebagai bukti keseriusan niat dan tekadnya berkompetisi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram pada akhir tahun 2015 ini.
Dan untuk proses selanjutnya tentu ia serahkan sepenuhnya pada putusan parpol yang coba ia pinang sebagai kendaraan politik. Bahkan jika dari hasil proses verifikasi serta survei yang dilakukan oleh parpol yang ia pinang itu dirinya akan ditempatkan sebagai wakil wali kota, Kasdiono dengan tegas menyatakan siap menerima keputusan tersebut. Dalam kesempatan itu Kasdiono juga menjelaskan alasan dirinya sedikit menunda-nunda keputusannya untuk maju di Pilkada 2015 ini, tak lain karena dirinya masih menunggu restu dari pihak keluarga. Sebab meski dorongan dari masyarakat cukup kuat serta partainya sendiri yakni Demokrat telah lama meminta kesiapannya untuk maju, namun dirinya tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan penting tanpa ada restu dari keluarga, terutama sang istri. Dari 3 hal pokok itu, dukungan masyarakat, dukungan partai tidak ada masalah. Keluarga perlu mempertimbangkan. Itu aja. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu keluarga telah memutuskan mengikhlaskan saya untuk maju. Kalau keluarga sudah mengikhlaskan saya untuk maju, maka mereka akan mensupport. Karena apapun keputusan saya, konsekuensinya bukan hanya saya yang terima. Konsekuensinya adalah orang-orang terdekat saya akan menerima konsekuensi dari semua keputusan saya. Termasuk keputusan saya untuk maju di Pilkada Kota Mataram. Dan hari ini seperti yang saudara-saudara, rekan-rekan lihat, sahabat-sahabat lihat, saya didampingi oleh istri merupakan wujud simbolis bahwa keluarga sudah tidak ada masalah. Sementara saat disinggung alasan dirinya memilih menggunakan Cidomo dan Bemo Kuning sebagai alat transportasi saat melakukan pendaftaran, Kasdiono menyatakan cara tersebut bukan semata-mata untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar serta perhatiannya terhadap nasib para kusir Cidomo dan sopir Bemo Kuning. Terlebih saat ini dengan semakin derasnya arus moda transportasi modern yang diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah daerah, membuat eksistensi Cidomo dan Bemo Kuning di ibu kota provinsi NTB ini kian terpinggirkan. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Ya, pemirsa, DPRD Provinsi NTB sepakat untuk mengawal dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tentunya berada di Kementerian Keuangan, di mana menurut Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, pihaknya akan meminta Komisi 3 untuk mengkonfirmasi dana yang menjadi hak daerah dan juga para petani tembakau tersebut. Berdasarkan potensi daerah hasil, 50% dibagi secara merata. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi selesai bertemu dengan perwakilan petani tembakau Rabu pagi tadi menyebutkan pihaknya sepakat untuk mengawal dana DBHCHT yang selama ini legislatif dinilai kurang intens mengawal dana yang menjadi hak daerah dan para petani tembakau tersebut. Dana DBHCHT yang mencapai 67 miliar lebih itu harus bisa dinikmati khususnya oleh para petani. Oleh karena itu pihaknya akan meminta Komisi 3 untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Menteri Keuangan. Dia minta kita kawal dana DBHCHT itu di Kementerian Keuangan. Kita sepakat, memang kita akui DPR pada saat ini kurang intens atau kurang mengawal betul berapa dana itu kan dari yang pantu indikatifnya kan ada di Kementerian Keuangan. Nah, kita sepakat tadi kita nanti komisi terkait Komisi 3 akan kita minta dalam waktu yang pada saat kunjungan nanti untuk mengkonfirmasi dana kita untuk pagut anggaran 2015. Karena pada saat kita Lebih lanjut, Mori Hanafi menambahkan jatah dana DBHCHT untuk Provinsi NTB tahun ini mencapai 67 miliar lebih, di mana dari jumlah itu pemerintah Provinsi NTB mendapatkan 40% yang akan didistribusikan oleh Bapeda kepada 10 SKPD dan 20% diantaranya atau sekitar 13,7 miliar diberikan kepada Dinas Perkebunan selaku dinas teknis yang berhubungan langsung dengan para petani. Sedangkan untuk 60% dari DBHCHT akan diatur dan dikelola oleh masing-masing kabupaten kota. Sementara itu, tambah Mori Hanafi, para perwakilan petani yang melakukan hearing di kantor DPRD NTB menyampaikan beberapa hal terkait tata kelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dianggarkan pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2015, di mana petani meminta agar dana DBHCHT pada disebut bisa ditambah. Selanjutnya, petani juga menyampaikan penataan organ pemerhati dan pelaku pertembakauan di Pulau Lombok. Dedi Supiandi, Lombok TV Mataram.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok malam ini. Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Ruliskana merasa yakin jika tidak ada satupun pegawai negeri sipil di pemerintahannya yang mengantongi ijazah palsu. Namun kendati demikian, sebagai langkah antisipasi, ia akan segera memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram tentunya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap legalitas ijazah para PNS-nya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Mataram saat dikonfirmasi tindak lanjut pemerintahannya terkait surat edaran pemerintah pusat yang meminta seluruh Pemda melakukan pengecekan ulang terhadap ijazah para PNS. Mohan mengatakan hingga saat ini dirinya masih memiliki keyakinan seluruh ijazah para PNS merupakan ijazah yang memiliki legalitas dan diakui secara hukum. Keyakinan ini muncul karena di setiap momen perekrutan CPNS pihaknya telah bersikap hati-hati dan teliti saat memverifikasi setiap ijazah para pendaftar CPNS di lingkup Pemkot Mataram. Namun kini dengan adanya instruksi tersebut tentu akan mereka tindak lanjuti dengan meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk mengecek kembali legalitas ijazah PNS Kota Mataram. Apa pengecekan sekali lagi ya nantilah kita minta BPK apa namanya BKD untuk mengecek itu nanti ya kalau memang harus ada keharusan untuk itu. Tapi selama ini kan kita juga pernah menemukan, kita juga cukup teliti selama ini. Saya tidak tahu itu bagaimana, jangan sampai kemudian ini menjadi apa namanya generalisasi gitu, bahwa karena ada temuan di satu lokus kemudian seolah-olah semua jadi masalah ya. Seperti diketahui belakangan ini pemerintah dikejutkan dengan dugaan penertiban ijazah palsu yang dilakukan oleh salah satu kampus swasta di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan diduga praktek jual beli ijazah palsu tersebut marak digunakan oleh oknum yang mendaftarkan diri maupun hanya untuk sekedar memenuhi syarat agar bisa diangkat menjadi PNS. Untuk menindaklanjuti hal itu, pemerintah pusat melalui Menteri Riset dan Teknologi bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung mengeluarkan surat edaran memerintahkan para kepala daerah mengecek ijazah anak buahnya. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Pemerintah Kota Mataram mengklaim jika tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya diakui meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terlihat dari turunnya jumlah penduduk miskin di Kota Mataram dari 60.000 jiwa lebih di tahun 2010 menjadi 49.000 jiwa hingga awal tahun 2015 ini. Menurut Wakil Wali Kota Mataram Mohan Ruliskana, saat ini penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 49.000 jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada akhir tahun 2010 lalu sebesar 60.000 jiwa. Mohan menambahkan tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat kesejahteraan menengah ke atas, yakni mencapai angka 74%. Selain berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Mohan juga mengakui menurunnya angka kemiskinan juga memberikan sumbangsih cukup besar dalam peningkatan indeks pembangunan masyarakat Kota Mataram. Sementara saat disinggung persentase penurunan angka kemiskinan yang masih ditargetkan yakni 2% per tahun, target tersebut merupakan target yang ditetapkan dari hasil nota kesepahaman dengan pemerintah Provinsi NTB. Namun terdapat perubahan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram yakni rata-rata 1% lebih setiap tahunnya. Itu kan MOU yang kemarin yang kita coba. Ini gagasannya MOU itu kan dari pemerintah provinsi, ya. Tapi setelah dilaksanakan, yang paling kita mampu capai setiap tahun itu adalah mencapai 1,sekian%. Nah, maka kemarin dilakukan perubahan lagi target penurunan itu oleh provinsi. Nah, Mataram sesuai dengan keadaan yang 1% itu yang kita ditargetkan. Mohan menambahkan terkait penuntasan masalah kemiskinan, pihaknya sadar tidak bisa dilakukan secara instan. Mengingat dalam melaksanakan pemerintahan, pihaknya tidak hanya fokus pada penuntasan masalah kemiskinan, namun juga harus dibarengi dengan pelaksanaan program pembangunan lainnya yang diharapkan muaranya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Sementara itu terkait agenda pemerintah Kota Mataram yang saat ini tengah melakukan kegiatan pemutakhiran data kemiskinan, Mohan menjelaskan kegiatan pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 menjadi salah satu upaya pihaknya dalam merumuskan program-program perlindungan sosial yang harus dikawal oleh camat dan lurah serta perangkat di tingkat bawah, sehingga basis datanya tepat menggambarkan kondisi realitas masyarakat di tingkat bawah. Dengan demikian, data tersebut juga dapat menjadi rujukan yang valid bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial, terutama terkait dengan kemiskinan. Lulu, Lombok TV, Mataram. Rumah susun sewa sederhana yang berada di Kelurahan Mandalika, Kota Mataram saat ini telah dilengkapi dengan jaringan listrik dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya. Nah, dengan kelengkapan fasilitas, Rusunawa Mandalika yang diprioritaskan bagi kalangan menengah ke bawah ini tentunya dipastikan akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Sejak dibangun pada tahun 2013 lalu, rumah susun sewa sederhana yang ada di Kelurahan Mandalika, Kota Mataram saat ini dipastikan akan segera beroperasi. Sebelumnya operasional dari Rusunawa yang diprioritaskan bagi kalangan menengah ke bawah ini sempat terhambat disebabkan karena belum dilengkapi daya listrik padahal jaringan listrik sudah lama terpasang. Namun saat ini rumah susun sewa sederhana yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram dipastikan akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Mahmudin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mengatakan pembayaran pemasangan daya listrik kepada pihak PLN telah dilakukan sebab banyak warga yang sudah tidak sabar untuk segera menempati Rusunawa itu. Dananya sudah siap, tinggal mau ditransfer ke rekening PLN melalui koperasinya dia. Ya mudah-mudahan minggu ini lah, karena kita juga sudah ditekan terus sama warga untuk menempati Rusunawa itu. Kemudian kalau tidak dipakai juga gedung itu kan bisa rusak juga. Ya. Kami juga melakukan komunikasi 2 hari lalu. Ada kebetulan sudah tim dari pusat datang menginventarisir dan rencananya mereka ya tetap tanggung jawab pusat ya Pak. Sementara untuk tarif rumah susun sewa sederhana akan segera ditentukan setelah daya listrik di Rusunawa terpasang. Namun penentuan tarif itu masih akan menunggu peraturan wali kota atau perwal. Tarif Rusunawa yang berkapasitas 90 kamar itu ditargetkan sekitar 100 sampai 105 ribu rupiah, disesuaikan dengan kesepakatan warga yang akan menempati Rusunawa tersebut. Lulu, Lombok TV, Mataram. Melengkapi nuansa Lombok malam ini, informasi berikutnya adalah tentang sejumlah pelaku media di Kota Mataram yang pada Rabu siang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Dalam acara tersebut, para pelaku media diberikan materi seputar penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bertempat di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia diikuti puluhan insan media di Kota Mataram, baik media cetak maupun media elektronik. Selain diikuti insan media, acara tersebut juga diikuti sejumlah instansi pemerintahan. Dalam acara yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 27 sampai 28 Mei 2015, dibuka langsung Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Syarifuddin yang memberikan materi seputar penggunaan tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan wajib digunakan pada saat memberikan informasi oleh media massa dan media massa. Bahasa Indonesia wajib pasal 39 ayat 1. Pasal 39 ayat 2 kemudian dilanjutkan adalah media massa boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing dengan tujuan khusus. Sementara itu, tujuan diadakannya pelatihan yang ditujukan kepada para insan media maupun instansi pemerintahan ini
agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal penulisan maupun penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam suatu kalimat untuk bisa diterapkan dalam media mereka masing-masing. Maisarah, Lombok TV, Mataram. Demikian seluruh rangkaian informasi Nuansa Lombok malam ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya saya Munawwarah Muzni pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.